Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Nurse Nichen Suherlin, Magister Keperawatan. Saya merupakan salah satu dosen tetap Akademi Keperawatan Baitur Rahmah Padang. Sebagai dosen, saya berkewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024 pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2. Mata kuliah Medikal Bedah 2 ini dengan bobot 3 SKS pada semester 4. Pada bidang pengajaran ini, saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu kepada DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, apa itu yang dimaksud dengan delivery? Delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan ini mengacu kepada CPL dan CPMK. Capaian pembelajaran lulusan terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 yang membahas tentang masalah kesehatan yang lazim pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronik yang meliputi gangguan fungsi tubuh dari berbagai penyebab patologis. Di antaranya adalah gangguan kebutuhan aktivitas, gangguan kebutuhan istirahat dan tidur, gangguan keseimbangan suhu tubuh, gangguan rasa aman dan nyaman, dan konsep keperawatan perioperatif. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perspektif keperawatan medikal bedah. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan aspek gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologi sistem. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan aspek gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologi sistem muskuloskeletal. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan aspek gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologi sistem persyarafan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip keperawatan gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman akibat patologi sistem integumen dan sistem imun. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip keperawatan perioperatif. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melaksanakan prosedur tindakan dengan metode yang tepat sesuai standar. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur atau referensi dari buku dan jurnal seperti yang kita lihat di sebelah saya. Salah satu buku yang saya tulis yaitu buku ensiklopedi penyakit menular dan juga beberapa jurnal. Demikianlah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, aspek interaction. Interaction itu adalah suatu sistem yang terjalin interaksi antara mahasiswa dengan dosen guna mencapai capaian dalam pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas adalah Student Learning Center yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan belajar lebih kreatif dan mandiri dan inovatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Sistem studi learning center dalam pembelajaran saya yaitu yang pertama, pembelajaran interaktif di dalam kelas. Dosen memaparkan materi dalam kelas, kemudian memberikan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Dan yang kedua adalah small group discussion yang dikenal dengan diskusi atau kelompok belajar dengan metode yang mengantarkan mahasiswa untuk berinteraksi antar kelompok untuk membahas kasus dan asuhan keperawatan. Kemudian self-directed learning, dengan metode ini dapat berbentuk memberikan tugas kepada mahasiswa, baik itu membaca dan membuat ringkasan. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan menggunakan proyektor, PowerPoint, video YouTube, dan membagikan soft copy PPT melalui WhatsApp group. Itulah model aspek interaction yang saya bawakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, aspek assessment. Asesmen merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran.
Metode penilaian dan pembobotan yang saya berikan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ujian mid semester 30%, kemudian ujian akhir semester 30%, dan laboratorium 25%, penugasan 10% termasuk keaktifan dalam kelas dan kehadiran 5%. Demikianlah uraian singkat tentang sistem pembelajaran mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Berikut cuplikan video pembelajaran. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah siap untuk perkuliahan kita pada hari ini? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai mata kuliah kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta kepada Adrian untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai kuliahnya, kalau ini kita mulai dulu apa? Terima kasih Adrian. Sebelum kita mulai perkuliahan, Ibu mau mengabsensi masing-masing mahasiswa ya. Adrian Putra Sakti ada? Dea Rifatul Hasanah, Diva Nur Fitri, Dwi Salsabila, Gustia Putri Irfami, Indah Putri Maharani, Intan Permatasari, Jordi, nggak hadir ya, Lucy Afrianti, Melva Yanti, Novarianti, Rane Lovia Sanjaya, Reinisa Rahma Devani, Rimelda Anggriani, Siska Rahayu, Yayozi Dania, Dara Puja, Sonia Amelia Putri. Oke. Yang tidak hadir 3 orang ya. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, yaitu asuhan keperawatan, yaitu dengan penyakit meningitis. Ada yang masih ingat tidak materi kita minggu lalu ya? Indah Bu. Silakan Indah. Yang pertama ada anamnesa pada sistem gangguan muskuloskeletal. Yang kedua ada bentuk tubuh. Yang ketiga ada fungsi sensorik dan motorik. Nah, setuju ya? Minggu lalu kita mempelajari 3 materi tersebut. Ya, terima kasih Indah. Hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada sistem persarafan meningitis. Nah, outline kita hari ini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang anatomi fisiologi, kemudian pengertiannya, etiologi, patofisiologi, tanda dan gejala atau manifestasi klinis dan komplikasi, serta penata laksanaan. Kemudian kita juga akan membahas secara umum nanti tentang asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian, diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, dan implementasi serta evaluasi dan dokumentasi keperawatan. Nah, ada yang tahu ini gambar apa Nanda? Otak ya. Otak ini ada beberapa bagian ya. Jadi ada otak bagian luarnya ya. Ini ada lobus frontal, kemudian ini cerebellum, kemudian medula spinalis. Kemudian di sini ada juga hipotalamus. Kemudian ini semuanya memiliki lapisan. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, otak itu dilapisi oleh berapa lapisan? 3. Yang pertama yaitu dura mater, arachnoid, pia mater. Nah, yang dura mater ini bagian luar ya, kemudian arachnoid ini bagian tengah, kemudian pia mater adalah bagian dalam. Meningen atau selaput otak ini berfungsi untuk melindungi cairan di dalam otak ya. Kemudian dia berada di dalam tengkorak. Dia melindungi cairan yang namanya cerebrospinal fluid ya. Sering dengar ya CSF.
Nah, ini normalnya meningen. Ya, meningen normal ini dia dilindungi oleh lapisan-lapisan, tetapi kalau yang terinfeksi seperti ini bentuknya. Bisa lihat Ananda? Jelas ya? Nah, ini ada penekanan, kemudian akan masuk nanti virus-virus melalui pembuluh darah yang ada di cairan tersebut. Nah, meningen ini adalah membran yang melapisi seluruh sistem saraf pusat, ya, meliputi otak dan tulang belakang. Nah, pengertian meningitis ya, adanya peradangan ya, radang di selaput pelindung atau meningen tadi yang ada di sekitar otak dan sumsum tulang belakang atau spinal cord. Nah, selaput otak tadi kan udah tahu kita ada 3 ya. Nanti jenis infeksinya juga tergantung pada bagiannya juga ya. Nah, ini lapisan. Kalau kita lihat ini ada kolbun ya, tengkorak ya. Kemudian ini kulit, kemudian ini ada lapisan-lapisannya, dura mater, arachnoid dan pia mater. Nah, ini bisa lihat? Ini ya, normal meningitisnya seperti ini, meningens. Nah, ini yang meningitis. Dia terinfeksi pada cairan bagian dalamnya. Paham ya sampai di anatomi fisiologi? Oke, kita lanjut ke etiologi. Etiologi apa? Indah? Penyebab. Oke, penyebab ya. Penyebabnya ada virus ya. Virus enterovirus, sitomegalovirus, limfositik dan choriomeningitis serta mumps pada anak ya. Kalau bakteri apa itu? Bakterinya Diplococcus pneumonia, Haemophilus influenza, kemudian Streptococcus pneumonia. Nah, ini biasanya kalau yang Neisseria meningitis ini pada bayi baru lahir ya, neonatus 0 sampai 28 hari ya. Kemudian ada jamur, ada yang karena obat-obatan, kemudian karena penyakit lama seperti kanker, penyakit autoimun dan penyebab lainnya. Ada yang mungkin pernah cedera kepala, jatuh, kecelakaan, kemudian bisa mengakibatkan infeksi ya, atau tindakan pembedahan. Nah, kalau kita lihat dari infeksinya, penyebab virus ini yang tadi ada enterovirus ya. Nah, yang tidak umumnya tadi ada mumps, HIV juga. Kemudian kalau yang jarangnya itu respiratory virus seperti influenza, rotavirus dan arbovirus. Kemudian meningitis purulenta, radang bernanah yang meliputi otak medula spinalis. Klasifikasi meningitis ini ada 2 ya, kita ulangi lagi. Bahwasanya ini ada meningitis serorosa, kemudian purulenta. Patofisiologi. Patofisiologi ini adalah perjalanan kenapa dia bisa terjadi radang selaput otak. Kita bisa lihat di sini ada otak itu kan ada 3 lapisan ya. Lapisan yang paling luarnya itu dura mater, kemudian bagian tengahnya itu adalah arachnoid dan bagian dalamnya itu adalah pia mater ya. Kemudian cairannya tadi merupakan cairan otak yang berada di dalam subarachnoid yang dihasilkan di dalam plexus choroid. Kemudian dialirkan ke dalam sistem ventrikal. Mikroorganisme bisa masuk melalui cairan cerebrospinalis ya. Kemudian bisa karena dia trauma kepala sampai dia tembus ke CSF. Nah, invasi bakteri ini, masuknya kuman atau mikroorganisme atau bakteri ini mengakibatkan respon peradangan. Ya, peradangan ini bisa timbul ya, demam ya, sakit kepala dan yang lainnya. Kemudian ada gangguan neurologis juga, kejang mungkin ya, kaku kuduk dan segala macamnya. Nah, ini yang mengakibatkan terjadinya peradangan ya. Kemudian gejalanya apa pada meningitis ini? Gejalanya ada demam, sakit kepala ya, kemudian mual muntah, kejang ya, penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran kita bisa lihat dari apa? GCS ya. GCS-nya kalau yang normalnya untuk GCS itu 15 ya, 15 kompos mentis kooperatif ya, seperti kita interaksi sekarang bisa berbicara, bisa orientasinya bagus ya, kemudian sesak ya. Sesak, kemudian bingung, dan ataksia. Ada yang tahu ataksia apa? Benar ya, apa yang dikatakan oleh Melva, itu semua adalah bentuk dari ataksia ya. Kemudian kaku kuduk,
kaku kuduk, sesak, dan silakan Mila. Ya. Ataksia Nah, atau komplikasi yang gangguan terjadi neurologis akibat yang meningitis ini disebabkan adalah oleh masalah di hidrosefalus. otak, Ada yang pernah lihat misalnya pasien kesulitan hidrosefalus koordinasi, yang gerak kepalanya tubuh, besar, dan perubahan ya. cara Nah, itu berjalan. cairannya itu menumpuk ya, jadi pembesaran pada kepalanya. Nah, ini pada anak-anak biasanya. Kejang, kemudian shock sepsis ya, kemudian abses otak dan encephalitis. Ini komplikasi pada intrakranial biasanya ya. Kemudian faktor risiko terjadinya meningitis. Yang pertama yaitu kelainan bawaan dari tulang belakang, kemudian cedera kepala. Kalau pernah jatuh, trauma, mungkin CKB ya, bisa terjadi mudah sekali masuknya mikroorganisme karena memang ada trauma di sana. Kemudian operasi otak ya, trepanase ya. Kemudian dialisis ginjal, yang cuci darah, tahu ya dialisis, cuci darah, infeksi lainnya, kemudian cochlear implant, kemudian lahir dari ibu yang meningitis, dan juga bisa karena riwayat penyakit meningitis sebelumnya. Nah, apa pemeriksaan meningitis ini untuk menegakkan diagnosanya? Nah, diagnosa ini ditegakkan melalui pemeriksaan fisik dan tes. Nah, pemeriksaan apa yang kita lakukan? Pemeriksaan yang kita lakukan yang pertama yaitu lumbal fungsi. Ada yang pernah lihat nggak lumbal fungsi? Lumbal fungsi itu dimasukkan needle ke dalam tulang belakang ya untuk menembus cairan cerebrospinalnya ya yang ada di tulang belakang. Itu kita kultur biasanya ya, kita kultur. Jika ada peningkatan sel darah putih maka akan kelihatan nanti proteinnya meningkat, glukosa menurun atau tekanan CSF-nya meningkat ya. Tekanan CSF yang meningkat ini biasanya lebih dari 180 mm Hg ya. Pemeriksaan laboratorium lengkap ya, pemeriksaan laboratorium lengkap ini bisa HB, HT, leuko, trombo dan eritrosit ya. Kemudian kultur darah ya, kultur darah untuk melihat kumannya ya, apakah bakterinya. Kemudian tes urin, ronsen, biopsi dan CT scan atau MRI. Paham sampai di sini Ananda? Nah, terapi apa untuk mengatasi virus meningitis ini? Ya, ada beberapa yang tidak membutuhkan antibiotik, hanya dengan istirahat boleh. Kemudian kita kurangi gejalanya seperti demam, mengurangi nyeri kepala dengan analgetik, ya, mencegah dehidrasi, kemudian mengawasi gejala dari komplikasi atau keparahan. Jadi kita lihat tingkat keparahannya. Jadi terapi meningitis itu tergantung jenis keparahannya juga, ya. Nah, apa yang kita lakukan untuk tidak terjadi penyakit meningitis ini? Kita tidak terkena meningitis, apa yang bisa kita lakukan? Vaksinasi ya. Vaksinasi biasanya pada sebelum umroh ya, ada juga sering dilakukan. Kemudian MMR, HHB, kemudian pneumococcal disease dan meningococcal disease ini nama vaksinnya ya. Untuk menurunkan faktor risiko yaitu kita juga menjaga jarak dengan orang yang terjangkit meningitis. Paham ya? Jadi pencegahannya dengan vaksin? Oke. Nah, ini komplikasi yang tadi ya, ekstrakranial, kalau yang tadi intrakranial, kalau yang ini ekstrakranial ya. Ada septic shock di IC ini diseminata intrakoagulan ya, jadi kelainan darah ya biasanya. Kemudian respiratory distress syndrome, arteritis, intrakranial septicemia dan juga hidrosefalus ya. Ini yang intrakranialnya. Nah, kita masuk kepada asuhan keperawatan ya, asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan ada berapa langkah? 1, pengkajian, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ya, bagus ya, benar ya. Kemudian kalau kita lihat dari pengkajian fisik pada pasien meningitis ini adalah kita lihat tingkat kesadarannya ya. Kalau kesadarannya kompos mentis atau ada penurunan kesadaran, kemudian reaksi pupilnya gimana, anisokor kah ya, respon motorik, kemudian kaku kuduk, hemiparese, dan juga nausea atau muntah ya, mual muntah, tachikardi ya. Ini pengkajian fisik. Nah, bisa kita ulangi lagi ya bahwa pengkajian fisik yaitu kita mau lihat dulu gejalanya, tingkat kesadaran, reaksi pupil ya, anisokor kah, kemudian fotofobia kah? Ada yang tahu fotofobia apa? Ya, silakan Opa. Oh, takut terhadap? Oh, oke, betul ya.
Kemudian reaksi respon motoriknya seperti apa? Kaku kuduk. Hemiparesia ada yang tahu? Lemah di anggota ekstremitasnya ya, tangannya lemah ya. Ini hemiparesia. Kemudian tachikardi. Nah, ini diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada kasus meningitis. Yang pertama yaitu gangguan perfusi jaringan berdasarkan tingkat TIK. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neurologis. Kemudian bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas. Kemudian apalagi hipertermia. Kemudian resiko perfusi cerebral yang tidak efektif dan nyeri akut ya. Ini bisa ditambahkan ya diagnosa keperawatan tergantung anamnesa kita atau analisa data kita yang muncul pada pasien tersebut. Nah, prinsip rencana tindakan keperawatan ini kita sesuaikan dengan SIKI ya. Apa itu SIKI? Standar? Oke. Tergantung diagnosa apa yang kita tegakkan. Contohnya kalau dia hipertermi tadi dengan menurunkan panas ya, kompres dingin, monitor temperatur secara kontinu, kemudian ganti baju bila basah dan juga berikan antibiotik. Kemudian maintenance fluid balance atau balance cairan ya. Nah, kalau intervensinya juga kalau gangguan perfusi otak ini bisa ya tindakan keperawatannya, kaji tingkat kesadaran, ciptakan lingkungan yang tenang, catat kejadian yang berhubungan dengan status neurologis, apakah dia kejang, disorientasi. Kemudian kalau dia nyeri akut atau nyeri ya, gangguan rasa nyaman nyeri, bisa juga manajemen nyeri kita lakukan, berikan posisi yang nyaman, berikan analgetik kalau untuk kolaborasi, dan juga nanti intervensi pendidikan kesehatan ya. Nah, ini evaluasinya kita sesuaikan dengan standar luaran intervensi ya. Ini ada temperatur dalam batas normalnya. Berapa temperatur batas normal? 36, 37. Oke. Kemudian hemodinamiknya stabil ya, tekanan darahnya stabil, nadinya stabil, nafasnya bagus ya, nafas RN-nya sesuai dengan yang normal. Kemudian CPP ya, central vena pressure ya, ini normalnya 8 sampai 12 mm Hg. Biasanya ini pada pasien-pasien yang terpasang CPP di unit-unit ICU atau intensif ya. Kesadarannya yang tadinya menurun meningkat ya, lihat lagi apakah dia bisa bicara, verbalnya baik, orientasinya baik, kemudian tidak ada gangguan neurologis. Jadi tidak terjadi gangguan cairan ya. Nutrisi terpenuhi dengan adekuat dan tidak ada nyeri. Nah, ini standar luaran kita yang harus kita evaluasi ya. Jadi Ibu kemarin ada membuat buku ya, buku chapter yaitu ensiklopedia ya, penyakit menular. Di situ ada meningitis, nanti silahkan di download, ada e-booknya ya, kemudian ada juga cetakannya. Nah, dari materi kita tadi Ibu juga mengambil dari beberapa literatur jurnal. Salah satunya ini adalah penelitian Fitranto 2019 ya, 2019, dan juga hasilnya ini mengatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan sikap terkait dengan pelaksanaan vaksin ya. Jadi dia meneliti pada jamaah umroh ya di KKP 2 Pontianak, sehingga dia sadari bahwa pentingnya vaksinasi meningitis untuk pencegahan meningitis ya. Kemudian ada juga hubungan yang bermakna antara kepatuhan pasien dengan dukungan keluarga terhadap vaksinasi. Ini oleh Aditya pada tahun 2019. Nah, kita sudah sampai di pre-post test ya. Nanti kita minta Ananda semua untuk menjelaskan definisi meningitis ya, kemudian sebutkan etiologi meningitis, kemudian penata laksanaan pencegahan meningitis, dan ini buat rangkuman jadi materi yang kita hari ini. Ini tugas individual ya. Nanti silakan dikumpulkan melalui email, nanti akan Ibu kirimkan emailnya. Kemudian ini tugas kelompok untuk minggu depan ya. Nah, kita bagi 3 kelompok, nanti Adrian dibantu ya, berdasarkan absensi kita bagi 3 kelompok. Ada askep pada polio, askep pada fraktur, dan juga askep pada osteoartritis. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Imelda? Cukup paham ya? Oke, baik. Terima kasih karena sudah cukup paham. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat serta
cuplikan video proses pembelajaran dari mata kuliah Medikal Keperawatan 2. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pembelajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 di Akademi Keperawatan Baitur Rahmah, Padang. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti Kemendikbud Ristek Dikti Indonesia. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Akademi Keperawatan Baitur Rahmah beserta rekan sejawat dosen dan pendik serta mahasiswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.